Hai pejuang ilmu, untuk kamu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita akan kupas tuntas materi, latihan soal-soal. Yuk mulai belajar, let's start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Miss Cindy akan menjelaskan lanjutan dari video yang pertama, yaitu masih mengenai penyetaraan reaksi kimia. Akan kita bahas beberapa contoh soal dalam menentukan penyetaraan reaksi kimia. Yuk simak videonya berikut ini. Selanjutnya, Miss Cindy punya contoh yang kedua, padatan natrium. Ya, kenapa Miss Cindy bilang padatan? Karena di sini fasenya adalah solid. Ditambah gas oksigen menjadi padatan natrium oksida. Oke, kita cari mana yang paling rumit senyawanya, yang ini ya. Na2O. Di sini Na-nya ada angkanya nih, ada angka indeks. Ya, angkanya 2. Berarti jumlah Na di sini sama dengan 2, jumlah O-nya sama dengan 1. Berarti di ruas kiri juga harus sama. Ya, Na-nya 2, O-nya 1. Nah, supaya sama, berarti di sini kita kalikan dengan 2. Ya, sedangkan untuk O2 kan jumlahnya harus sama dengan 1 nih. Kalau di sini Miss Cindy contohkan di sini B misalnya. Ya, berarti 2. Berarti di sini nah, berarti ini ingat kalau angka indeks kalikan dengan koefisiennya. Ya, ini angka indeks kalikan dengan koefisiennya. Maka di sini adalah 2B sama dengan 1. Berarti B-nya adalah 1/2. Ya. Jadi Miss tuliskan lagi di sini 2Na plus 1/2 O2 menjadi Na2O. Nah, supaya ini tidak dalam bentuk pecahan, boleh kita kalikan dengan 2. Ya, kita kali dengan 2. Berarti di sini 4Na plus setengah kali 2 berarti 1. Ya, O2 menjadi 2Na2O. Nah, sekarang kita hitung di sebelah sini Na-nya 4, O-nya 2. Ya, Miss tulis Na-nya 4, O-nya 2. Yang ini juga Na-nya 4, O-nya adalah 2. Ya, kenapa 4? 2 kali 2. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Selanjutnya di sini Miss Cindy punya contoh yang C, gas etana. Nah, C2H6 ini nama lainnya adalah etana. Untuk tata nama senyawa hidrokarbon seperti ini nanti kita akan belajar di semester pertama kelas 11. Oke. Ini adalah gas etana ditambah dengan gas oksigen menjadi karbon dioksida plus H2O. Tahu di sini uap air ya, karena fasenya adalah gas. Jadi kalau H2O dalam fase gas itu uap air, tapi kalau dalam liquid ya berarti dia air. Oke, di sini kita pilih mana senyawa yang paling rumit. Dari tadi senyawa yang rumitnya ada di sebelah kanan. Nah, sekarang senyawa yang paling rumit ada di sebelah kiri, yaitu C2H6. Oke, ini kita berikan koefisien 1. Kemudian yang lain kita berikan A, B, dan C. Oke, di sini Miss tuliskan dulu ya, bahwa C-nya itu sama dengan 2. C-nya jumlahnya 2, hanya jumlahnya adalah 6. Untuk O itu kita selesaikan terakhir saja. Kita selesaikan dulu C dan H-nya terlebih dahulu. Ya, berarti di sini supaya C-nya itu sama dengan 2, berarti B-nya juga harus sama dengan 2. Ya. Maka di sini Miss ganti saja. B-nya itu adalah 2.
Ya, kemudian karena di sini hanya adalah 6, maka di sini juga jumlahnya harus 6. Ya, namun ini ada angka indeks, jangan lupa kalikan dulu. 2C sama dengan 6. Maka C-nya adalah 6 bagi 2. Berarti sama dengan 3. Ya, kita gantikan di sini 3. Oke, di sini 3 ya. Maka di sini bisa kita tuliskan C-nya adalah 2. Hanya adalah 6. Oksigennya di sini ada terdapat di 2 senyawa ya, ada di CO2 dan ada di H2O. Kita hitung kedua-duanya. Oksigen yang ada di sini 2 dikali 2 berarti 4 ya. Ditambah di sini ada O 1 ya kali 3 berarti ditambah 3 sama dengan 7. Ya, jadi supaya di sini 7 berarti dikali dulu ya. 2A sama dengan 7, maka A-nya adalah 7/2. Sini Miss ganti, yaitu 7/2. Ya, supaya tidak ada pecahan, nih boleh kita kalikan dengan 2. Yaitu 2C2H6 gas ditambah 7O2 gas menjadi 4CO2 gas plus 6H2O gas. Nah, ini adalah bentuk dari penyetaraan reaksi kimia. Nah, bagaimana kalau kita diminta untuk menuliskan persamaan reaksi setara, namun untuk senyawa kimianya itu dituliskan dalam bentuk tata namanya. Ya, oke, kita akan coba contoh soalnya berikut ini. Oke, contoh selanjutnya yaitu aluminium ditambah dengan larutan asam sulfat menjadi larutan aluminium sulfat plus gas hidrogen. Nah, ini kita gunakan pengetahuan kita dari tata nama senyawa yang sudah kita pelajari. Aluminium di sini berarti adalah logam aluminium, berarti fasenya adalah solid ditambah larutan asam sulfat. Asam sulfat sendiri adalah H2SO4, karena fasenya larutan berarti aqueous menjadi aluminium sulfat. Nah, aluminium sulfat sendiri masih ingat ya, aluminium adalah Al3+, sulfat adalah SO42-. Nah, ini kita tukar 2 ke sebelah sini, 3 ke sebelah sini. Berarti jadi Al2SO4 3 kali. Ya, Miss tuliskan Al2SO4 3 kali. Fasenya adalah aqueous. Kemudian plus gas hidrogen. Hidrogen H2 ya dalam gas. Nah, setelah ini baru kita setarakan persamaan reaksinya. Kita pilih mana yang paling rumit, tidak lain dan tidak bukan adalah aluminium sulfat. Kita berikan angka 1 di sini, lalu ini A, B, dan C. Oke, di sini Miss tuliskan dulu ya. Al-nya itu ada 2, S-nya ada dikalikan ke sini ya, ini angka indeksnya, berarti 3. O-nya itu 4 dikalikan dengan 3, berarti 12. Oke, berarti karena di sini Al-nya adalah 2, maka A-nya itu akan sama dengan 2. Ya, Miss tuliskan di sini. Sama dengan 2. Oke, kemudian H2SO4. Nah, ini yang bisa kita ketahui adalah S-nya itu 3, O-nya itu 12. Atau bisa kita lihat juga di sini. SO4 itu kan satu kesatuan ya. Kan di sini ada 3 jumlahnya. Berarti di sini juga harus 3 jumlahnya. Ya, berarti di sini adalah 3. Ya, maka jumlah S-nya adalah 3, jumlah O-nya juga 4 kali 3 adalah 12. Lalu kita bisa dapatkan nih jumlah hidrogennya. 2 kali 3 adalah 6. Ya, maka di sini
jumlah H2-nya itu 2 dikali C, dikali dulu ya. 2C sama dengan 6. Maka C-nya 6 bagi 2 yaitu 3. Ya, kita bisa tuliskan di sini plus 3H2. Maka untuk lebih jelasnya, ini Miss tuliskan kembali ya. 2Al solid plus 3H2SO4 menjadi Al2SO4 3 kali plus 3H2 gas. Ingat, 1 tidak perlu dituliskan sebagai koefisien dalam persamaan kimia. Jadi kalau nggak dituliskan, itu otomatis adalah 1. Kita coba contoh soal yang terakhir. Masih tipenya sama ya, dari tata nama, kemudian kita buat persamaan reaksi setaranya. Soal yang kelima atau yang terakhir ya, besi dengan asam klorida membentuk besi 2 klorida dan gas hidrogen. Oke, besi di sini itu adalah padatan ya, Fe berarti solid, plus asam klorida HCl. Nah, untuk asam dan basa itu fasenya selalu aqueous. Ya, kemudian di sini membentuk Fe besi 2, berarti Fe2 plus ditambah kloridanya adalah Cl-. Ya, berarti ini begini, yaitu FeCl2. Ya, FeCl2-nya juga fasenya adalah aqueous atau larutan, plus gas hidrogen, H2 gas. Jadi, selain pelarut, contohnya adalah air, kemudian CCl4 ya. Kemudian ada benzen. Nah, itu biasanya yang fasenya adalah liquid. Nah, sisanya itu adalah aqueous ya, atau larutan. Kemudian untuk yang ini ya, seperti logam itu adalah padatan, dan kalau gas biasanya dituliskan gas hidrogen, gas oksigen, dan seterusnya. Oke, kita pilih mana yang paling rumit, yaitu FeCl2 ya, kita tuliskan 1 di sini. Ini A, B, C. Oke, di sini jumlah Fe-nya itu 1, jumlah Cl-nya adalah 2. Ya, maka di sini A-nya itu sama dengan 1, dan untuk B-nya ya, berarti karena supaya 2 berarti B-nya harus sama dengan 2. Ya, dituliskan 2 di sini, Miss ganti. Di sini 2 ya. Oke, karena Cl-nya itu 2, berarti H-nya juga otomatis adalah 2. Ya, maka kita tidak perlu bersusah payah lagi ya. Berarti C-nya di sini adalah 1 juga ya, karena di sini jumlah H-nya itu udah sama dengan 2. Maka bisa kita tuliskan ini Fe solid ya, fasenya ditambah 2 HCl aqueous menjadi FeCl2 aqueous juga plus H2 gas. Oke, nanti kita akan latihan soal lagi saat jumpa di Google Meet. Miss akhiri video kali ini mengenai penyetaran reaksi kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.